Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman pemilih, apa kabar? Jumpa kembali dalam program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Episode ke-49 ini kita akan mengambil tema tentang menuju penetapan DCT, anggota DPRD Kabupaten Klaten untuk pemilu tahun 2024. Teman pemilih, sebelum ditetapkan sebagai daftar calon tetap atau DCT, ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten. Nah, sebagai informasi, daftar calon sementara atau DCS telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 dan telah diumumkan selama 5 hari mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023 di laman website, kemudian di media elektronik, juga media cetak, serta seluruh akun media sosial KPU Klaten. Nah, teman pemilih, proses pencalonan ini merupakan pintu awal mewujudkan lembaga legislatif. Dan tentunya, partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2024 sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya tentang proses tahapan pencalonan, sudah hadir bersama saya anggota KPU Klaten Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Samsul Huda. Selamat pagi Bapak Samsul Huda. Selamat pagi Mbak Vita. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak. Baik, sekarang kita akan berbincang tentang tahapan pencalonan Pak. Ya. Sesuai dengan peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, bahwa tahapan penyusunan DCT ini ternyata sudah dimulai sejak bulan April ya Pak ya. Nah, kemudian apa saja Pak tahapan yang dilakukan sejak bulan April hingga saat ini Pak? Ya. Terima kasih Mbak Vita. Sebelum saya menjawab, ini saya ingin menyapa dulu teman pemilih di Klaten dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan berbincang tentang tahapan pencalonan. Kalau kita bicara tentang tahapan ini sebenarnya adalah tahapan yang cukup panjang. Sebenarnya tahapan ini sudah dimulai sejak bulan April 2023 kemarin dan nanti finishnya itu di tanggal 3 November 2023, di mana di bulan April kita mulai dengan KPU mengumumkan tentang pengajuan bakal calon oleh partai politik. Kita terima pendaftarannya atau pengajuannya, kita verifikasi, kita umumkan daftar calon sementara yang tadi sudah kita disampaikan, sudah kita tetapkan. Sebelum akhirnya dari daftar caleg sementara itu nanti kita tetapkan di tanggal 3 November menjadi DCT. Dari daftar calon sementara kita tetapkan menjadi daftar calon tetap. Jadi seperti itu. Jadi tahapannya cukup panjang, kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Dimulai sejak bulan April sampai November April sampai Novembernya Pak. Ya, berarti ada tahapan penerimaan berkas calon, ya, pendaftaran ya Pak ya. Ya. Kemudian setelah itu ada verifikasi, Ya. kemudian ada daftar calon sementara, kemudian baru daftar calon tetap. Ya. Berarti kemarin pengajuan bakal calon yang diajukan oleh partai politik ini kan dilaksanakan pada pengajuannya di bulan Mei. Di bulan Mei ya. Tanggal 1 sampai 14 Mei kemarin. Jadi tahapan di bulan Mei, pengajuan awal di tanggal 1 sampai tanggal 14 itu partai politik sudah mengajukan, di mana sesuai Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Jadi partai politik di tanggal 1 sampai dengan 14 Mei itu mengajukan bakal calon untuk masing-masing dapil, di mana masing-masing partai politik maksimal mengajukan 50 bakal calon sesuai jumlah kursi yang tersedia di DPRD Kabupaten Klaten. Kita verifikasi, kita ada tahapan perbaikan juga dari verifikasi pertama sebelum kita tetapkan daftar calon sementara sampai nanti kita tetapkan menjadi DCT. Okay. Jumlah awal pengajuan bakal calon oleh partai ini ada berapa Pak? Ya. Jadi
setelah melewati sejak bulan Mei tersebut, di awal tanggal 1 sampai dengan 14 Mei tersebut, itu partai politik dari 18 partai politik itu semuanya mengajukan bakal calon, di mana total seluruh bakal calon yang diajukan oleh 18 partai politik tersebut yaitu sebanyak 684 bakal calon, di mana dari total bakal calon tersebut 413 diantaranya terdiri dari bakal calon laki-laki dan 271 bakal calon perempuan. Jadi untuk affirmative action, artinya untuk keterwakilan perempuan itu di DPRD Kabupaten Klaten itu sejumlah 39,62%. Dari sekian jumlah di pengajuan awal ini, setelah kita verifikasi administrasi, maka kemarin seperti disampaikan Mbak Vita, tanggal 18 Agustus kemarin sudah kita tetapkan sebanyak 568 diantaranya yang kita nyatakan memenuhi syarat dan kita tetapkan menjadi DCS dan sudah kita umumkan juga untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Jadi dari awal ajuan partai politik 684 itu yang akhirnya memenuhi syarat dan kita tetapkan menjadi DCS itu sebanyak 568 bakal calon. Berarti ada penurunan ya Pak? Berarti ada proses verifikasi administrasi di sana ya betul. Pak ya. Nah, kemudian dari 684 hingga akhirnya menjadi 568. Nah, itu kan melalui proses verifikasi administrasi. Nah, apa saja Pak yang dilakukan oleh KPU dalam proses tersebut, Pak? Ya, jadi ini menarik karena untuk pemilu 2024 ini proses pengajuan bakal calon dari partai politik itu semuanya pengajuannya melalui SILON, Sistem Informasi Pencalonan, di mana kalau pemilu-pemilu sebelumnya itu partai politik datang ke kantor KPU membawa berkas tumpukan kertas, tapi untuk pemilu 2024 itu paperless. Jadi partai politik ke KPU itu hanya membawa 2 berkas pengajuan. Selebihnya dokumen persyaratan dari masing-masing bakal calon itu di-scan dan upload di Silon. Nah, jadi dari dokumen yang diupload di dalam Silon inilah yang kita verifikasi operator KPU bekerja meneliti pemenuhan persyaratan dari masing-masing calon, mulai dari kartu tanda penduduk, KTA, kartu tanda anggota partai politik, surat keterangan dari pengadilan, surat pernyataan dan seterusnya, dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Setelah kita verifikasi administrasi, maka akhirnya tadi yang disampaikan dari 684 tersisa 568 yang memenuhi syarat. Dan berkenapa banyak yang tidak memenuhi syarat itu banyak hal terjadi. Ada dokumen yang tidak terpenuhi atau atau memang bahkan dicoret karena caleg yang bersangkutan tidak bisa memenuhi dokumen yang dibutuhkan. Jadi 568 inilah yang setelah melewati verifikasi administrasi, berkasnya kita cek di Silon yang memenuhi syarat dan kita umumkan menjadi DCS. Baik Pak. Kemudian ini tantangan atau dinamika menarik apa nih Pak yang dihadapi selama tahapan, Pak? Ya, jadi karena memang tahapan pencalonan ini waktunya cukup panjang ya, dimulai kurang lebih 7 bulan, dimulai sejak bulan April sampai November yang akan datang. Jadi cukup panjang sehingga banyak hal yang menarik yang terjadi, di mana dalam proses pengajuan awal, perbaikan dan seterusnya itu KPU senantiasa berkomunikasi dengan partai politik, dan partai politik ini pengajuan berkasnya itu seringnya itu
eh, di akhir, di last Di akhir waktu. tahapan. Akhirnya teman-teman di KPU itu ya harus siap menerima berkas sampai tengah malam, bahkan sampai pagi, Dini hari. sampai dini hari, itu dalam rangka melayani partai politik dalam pengajuan berkas calon ini. Jadi biasa kemarin dalam pencalonan ini teman-teman di KPU ini harus begadang sampai malam nunggu partai politik untuk pengajuan calon ini, baik di masa pengajuan awal, perbaikan, dan seterusnya. Jadi banyaklah dinamikanya, banyak kita komunikasi dengan partai politik terkait pengajuan calon ini kemarin. Baik Pak, ini kan kita umumkan di media sosial, media cetak dan sebagainya untuk salah satunya untuk mendapatkan tanggapan masyarakat ya Pak. Ya. Nah, apakah sejauh ini ada yang memberikan tanggapan masyarakat atau mungkin bagaimana cara masyarakat ini untuk bisa memberikan tanggapan itu seperti apa Pak? Ya, sebenarnya ini kalau saya sampaikan sudah lewat masanya karena tahapan tanggapan dan masukan masyarakat ini tahapannya sudah lewat. Kemarin di tanggal 19 Agustus sampai 28 Agustus, dan alhamdulillahnya di Klaten tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk. Artinya 568 bakal calon yang kemarin kita umumkan ini tidak ada tanggapan masyarakat. Artinya kalau nanti sampai hari H tidak ada yang meninggal atau mengundurkan diri atau dengan alasan lain, nanti sampai kita tetapkan menjadi DJT, meskipun masih ada kemungkinan akan berkurang karena tadi mungkin ada yang meninggal. Kalau partai politik tidak mengganti ya otomatis berkurang calonnya, atau mengundurkan diri dan partai politik tidak mengajukan calon pengganti. Otomatis akan berkurang. Tapi tahapan tersebut, tahapan di depan yang masih itu kan nanti tanggal 24 Oktober sampai 24 September besok sampai 3 Oktober itu adalah kesempatan partai politik, kesempatan terakhir untuk mengajukan calon pengganti, mengganti, atau karena ada caleg yang meninggal bisa diganti di masa tanggal 24 sampai 3 Oktober besok. Berarti ini DCS ini masih dimungkinkan untuk bisa diganti calonnya gitu Pak ya, bisa, dengan alasan tertentu. Jadi ini adalah kesempatan partai politik. Kita kemarin sudah mengundang partai politik dalam rakor. Kita sampaikan bahwa tanggal 24 September sampai 3 Oktober besok itu adalah kesempatan terakhir partai politik untuk mengganti atau menggeser, bahkan bisa menggeser dawil dan seterusnya, itu masih dimungkinkan. Dan juga ini penting saya sampaikan juga, masih di daftar calon sementara ini kan masih ada 7 diantaranya dari 568 bakal calon ini kan 7 diantaranya itu berstatus kepala desa. Maka kita tunggu sampai 3 Oktober nanti. Saat ini masih memenuhi syarat. Nanti kita tunggu sampai tanggal 3 Oktober harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai kepala desa. Kalau tidak menyerahkan sampai deadline tanggal 3 Oktober tersebut, maka nanti menjadi tidak memenuhi syarat. Artinya bisa jadi berkurang calon dari partai tersebut. Kalau bertambah, sekali lagi aturannya sama ini tidak bisa. Nanti kalau ada regulasi baru kita nggak tahu. Tapi intinya dari 568 ini nanti dimungkinkan masih bisa berkurang ya, karena ada berapa orang ya masih berstatus sebagai kepala desa ya, kepala desa. Nah, teman pemilih, dengan mengetahui daftar calon tetap, tentunya kita akan semakin mengenal dan memahami rekam jejak bakal calon yang akan kita pilih dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti. Nah, dengan demikian pun kita tentunya akan lebih bijak dalam bersikap dan juga cerdas dalam memilih wakil kita. Nah, ini terakhir Pak, ada hal penting atau pesan penting apa yang bisa Pak Huda sampaikan untuk teman pemilih nih Pak terkait tahapan pencalonan ini Pak? Ya, terima kasih. Terakhir pesan saya untuk seluruh teman pemilih
dimanapun Anda berada. Nanti tiba saatnya setelah tanggal 3 November kita umumkan daftar calon tetap ini, dan kita umumkan di tanggal 4 November. Kami minta seluruh masyarakat Klaten untuk mencermati sekian nama yang nanti akan kita tetapkan tersebut. Mulai teman pemilih mencermati calon-calon yang menurut teman pemilih itu terbaik dan layak untuk dipilih menjadi wakil rakyat yang akan duduk di DPRD Kabupaten Klaten. Kita harapkan teman pemilih bisa menjadi pemilih yang cerdas, memilih dari sekian caleg yang ada, memilih yang terbaik sehingga bisa mewakili suara teman pemilih di legislatif kita. Itu pesan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Uda telah berbagi informasi kepada kami seputar tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kota. Nah, teman pemilih, pastikan Anda berpartisipasi sebagai pemilih di hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan periksa apakah nama Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024. Anda bisa mengecek di laman cekdptonline.kpu.go.id untuk bisa memberikan hak suara Anda dalam pemilu tahun 2024. Ikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk mengetahui informasi terbaru seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis, dan sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.